adik-adik yang di rumah, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Kak Arni yang mana bersama-sama pagi hari ini dengan adik-adik di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik yang terkasih di rumah, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, tadi barusan kita bersaat teduh dan saatnya kita akan berdoa. Mari adik-adik yang di rumah, lipat tangannya dan tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan di pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Mari berkati ibadah kami Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Baik adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Ya. Tuhan Yesus sangat merindukan adik-adik di rumah. Tuhan Yesus juga merindukan Kak Arni. Tuhan Yesus bilang, mari datang kepadaku. Dan kita angkat pujian, yaitu biar kanak-kanak datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Semua bangkit berdiri. Ya. Ayo kita angkat pujian. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Ya, kini aku datang. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Iya, adik-adik silakan duduk kembali. Iya,
Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 148 ayat 12 sampai 14. Adik-adik di rumah ya, silakan mendengar firman Tuhan biar Kak Ani bacakan dari sini ya. Mazmur 148 ayat 12 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang ditinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan adik-adik. Baik adik-adik, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, yaitu ajar aku mendengar seperti Samuel. Sama-sama kita angkat pujian ya. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Sekali lagi kita ulang ya. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Shalom adik-adik kelas Batita dan TK. Minggu ini ketemu dengan Kak Debbie. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengikuti IMPA daring minggu ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat-Mu kepada adik-adik dimanapun berada, juga orang tua yang mendampingi. Dengan sukacita kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari adik-adik yang di rumah, kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Adik-adik didampingi oleh Mama dan Papa. Minta bantu dibukakan Alkitabnya ya. Kak Debbie membaca dari sini. Galatia 1 ayat 11 sampai 17. Demikian bunyinya. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun
Aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Demikianlah firman Tuhan kita minggu ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang Kak Debbie mau berbagi cerita kepada adik-adik yang di rumah, yang masih didampingi Mama dan Papa. Minggu ini tema kita setia hanya kepada Kristus. Di dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi, Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat Galatia karena jemaat Galatia sedang mendapatkan pemberitahuan yang mengganggu perasaan dan pikiran mereka, yang membuat mereka ragu akan iman percayanya kepada Yesus Kristus. Maka itu Rasul Paulus mengirimkan surat menyatakan agar jemaat Galatia tidak usah ragu, tidak usah bingung, tetap setia kepada ajaran dan cinta kasih Kristus selama ini yang sudah mereka terima. Jadi adik-adik, kita pun sekarang diajarkan melalui firman Tuhan untuk tetap setia kepada ajaran Yesus kita yang luar biasa. Nah, kira-kira contohnya setia kepada Tuhan Yesus seperti apa ya? Coba adik-adik yang di rumah bisa tanya papa mama ya. Kira-kira seperti apa nih? Kalau kita mau setia kepada Tuhan Yesus, caranya seperti apa? Mari kita bercerita. Adik-adik, cara kita untuk bisa tetap setia kepada Yesus Kristus seperti ini contohnya. Kak Debbie punya gambar, adik-adik boleh lihat ya. Gambar apakah ini? Ya, gambar kakek dan nenek, atau opung, atau oma dan opa. Mereka juga adalah orang tua kita yang juga mau mengajarkan hal-hal baik kepada kita. Memberikan nasihat, memberikan kasih sayang, perhatian kepada adik-adik di rumah. Lalu Kak Debbie punya gambar lagi. Siapakah ini? Ya, inilah orang tua kita, papa dan mama, ayah dan bunda, yang selalu setia memberikan pengasuhan, mendidik kita, mengajari kita di rumah tentang segala hal yang baik untuk masa depan kita nantinya. Adik-adik, ketika orang tua kita memberikan ajaran yang baik, kita mau mendengarkan, itulah cara kita setia kepada Yesus Kristus. Contohnya, ketika papa dan mama bilang, mari kita berdoa sebelum makan. Lalu adik-adik ingat selalu pesan itu dan melakukannya. Setiap mau makan, adik-adik berdoa dulu. Itu merupakan cara untuk setia kepada Yesus Kristus. Dan berikutnya, Kak Debbie punya gambar lagi. Papa dan mama sering berpesan bila bermain bersama teman-teman, kita harus saling sayang, mainannya boleh saling pinjam, tidak boleh berantem, tidak boleh marah-marahan. Nah, ini sebagai wujud nasihat orang tua yang perlu kita dengarkan juga. Kita mengikuti setiap kita bermain bersama saudara atau teman-teman, kita saling sayang, saling berbagi mainan, tidak marah-marahan ya. Ini juga contoh kita mau setia kepada Yesus Kristus. Dan ketika kita menjadi anak-anaknya yang penuh kasih, menebarkan senyum, cinta kasih kepada sesama, berbuat kebaikan selalu dan selalu, terus dan terus, itulah cara kita yang masih kecil ini menunjukkan cara setia kita kepada Yesus Kristus. Apalagi ya kira-kira contohnya adik-adik ketika kita mau setia kepada Yesus Kristus? Ya, betul sekali. Kita rajin impa, rajin berdoa, mendengarkan papa mama. Kalau dibilang kita makan, kita mandi, kita mendengarkan, kita tidak ngambek, tidak marah, tapi melakukannya dengan rajin. Itulah contoh kita setia kepada Yesus Kristus.
melalui perbuatan kita yang sehari-hari kita lakukan. Walaupun kita masih kecil, kita boleh menjadi anak-anaknya yang setia. Demikian cerita KDB minggu ini. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua dan kita boleh terus menjadi anak-anaknya yang setia. Amin. Iya, adik-adik yang di rumah, barusan kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saatnya kita harus bersuka cita karena sudah mendengar firman Tuhan. Dan mari kita sambut dengan pujian, aku dapat mutiara, mutiara yang permai. Ya, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Mari adik-adik kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu menaikkan rangkaian doa syafaat kami. Inilah anak-anak-Mu Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudara dan keluarga kami yang dekat dan jauh. Kami juga berdoa untuk teman-teman, guru-guru dan sekolah kami Tuhan. Kiranya berkat kesehatan yang daripada-Mu boleh melimpah kami rasakan untuk beraktivitas sehari-hari. Kami pun mendoakan gereja dan pelayanan GPIB Immanuel Pekanbaru melalui Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, Kakak Layan, dan jemaat keseluruhan. Kiranya karya pelayanan yang dipersembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, terkhusus kota Pekanbaru. Biarlah kami boleh merasakan aman, damai, dan tentram selaku masyarakat, dan kami bisa menjadi jalan berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan harapan kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di rumah, mari siapkan persembahannya. Kita akan memberi persembahan kita dengan mengangkat pujian terlebih dahulu, yaitu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan, ku bawa persembahan
akan persembahan kita. Mari lipat tangannya adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami melalui kedua orang tua kami. Dan berkatilah persembahan yang sudah kami beri, agar menjadi berkat bagi pelayanan dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, kita akan angkat pujian. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi. Baik, adik-adik, kita sudah di penghujung impa daring kita. Mari kita bersatu di dalam doa penutup kita. Kembali kami hadir ke hadirat-Mu Tuhan, kami menaikkan doa kami ini. Kami bersyukur kami boleh mengikuti impa daring bagi adik-adik usia batita dan TK yang didampingi orang tua terkasih. Tuhan, biarlah kami yang kecil ini boleh tetap setia hanya kepadamu, melakukan dan menuruti apa yang Engkau ajarkan melalui orang tua kami yang sudah mengasuh dan memelihara kami sebaik-baiknya di dalam kehidupan kami ini. Kami akan kembali beraktivitas di hari-hari mendatang. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai, memberkati kami semua dimanapun kami berada. Kami percaya kasih karunia-Mu kekal selama-lamanya bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah selesai mengikuti ibadah. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Dan salam sehat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah dan memberkati Kak Ani. Dadah, bye-bye.